Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MSU Rental Laptop. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tutorial bagaimana caranya menginstal Windows di laptop ya, baik itu Windows 7, Windows 8, Windows 10 maupun Windows 11. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Jadi pertama yang perlu kita persiapkan adalah bootable untuk Windows-nya ya, baik itu menggunakan CD, misalkan CD bawaan dari Microsoft itu, atau mungkin menggunakan flash disk yang umumnya sering digunakan untuk install Windows ya. Nah di sini saya menggunakan bootable flash disk ya, flash disk bootable. Tempatnya atau letaknya seluruh Windows yang akan kita install. Jadi kebetulan flash disk yang saya gunakan ini itu berisikan Windows mulai dari Windows 7 sampai Windows 11 lengkap ya, baik 64 bit dan 32 bit dan berbagai versi mulai dari Ultimate, Pro, Enterprise dan sebagainya. Nah, oke. Yang pertama, teman-teman persiapkan dulu untuk flash disk bootable-nya yang berisikan Windows tadi. Ya, jika teman-teman masih belum memilikinya, disarankan bisa membelinya ya, membeli flash disk dulu, kemudian download untuk file ISO dari Windows-nya sehingga nanti bisa dibakar atau dibuat flash disk bootable-nya, dimasukkan ke sana, bisa menggunakan berbagai aplikasi. Nanti coba kita akan bahas di video yang lain ya, bagaimana cara untuk membuat Windows bootable di flash disk. Oke. Jadi yang pertama, setelah dipersiapkan flash disk bootable yang berisikan Windows tadi, kita tancapkan di laptop ya. Kemudian kita akan masuk ke menu BIOS untuk kita setting terlebih dahulu ya. Nah, oke. Caranya pertama kita restart dulu. Ini laptop saya restart dulu. Oh ya, untuk laptop saya ini saya menggunakan laptop merek Lenovo ThinkPad ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke menu BIOS sendiri itu masing-masing laptop berbeda-beda. Nah, untuk yang di Lenovo ThinkPad ini kita menekan tombol F1 di keyboard ya. Nah, untuk merek yang lain misalkan Asus itu menekan tombol Escape berulang-ulang escape sehingga masuk ke menu BIOS ya. Kemudian di HP itu menekan tombol F9, kemudian di Acer sama Dell itu sama menggunakan tombol F2 ya. Nah, untuk yang di Lenovo selain ThinkPad, seingat saya tuh yang seri-seri Lenovo IdeaPad ya kalau nggak salah itu menekan tombol F2. Kalau yang F1 ini hanya untuk ThinkPad saja, Lenovo ThinkPad saja ya. Sehingga ini tampilan menu BIOS-nya seperti ini. Nah, pertama kali sebelum kita merubah settingannya, kita menekan dulu tombol F9 untuk setup defaultnya. Jadi ini setup atau settingan default dari pabrikan laptopnya ya, seperti ini. Kemudian yang kedua, kita akan setting dulu, kita masuk di sini. Nah, dipastikan sekalian ya, untuk ketika kita setting di BIOS ini sekalian kita melihat dulu untuk yang lain. Yang pertama, yang ini virtualization. Ini virtualization ini digunakan misalkan untuk salah satunya untuk menginstall Play Store di laptop yang sudah pernah kita bahas di video yang lain. Teman-teman barangkali bisa melihat di video yang lain mengenai cara install Play Store di laptop ya, di Windows, sehingga bisa menginstal aplikasi-aplikasi untuk Android di sana. Kemudian yang kedua, I/O port access. Nah, ini berisikan beberapa komponen seperti Ethernet LAN, wireless, Bluetooth, kamera, fingerprint, microphone dan sebagainya. Nah, ini kita pastikan semuanya enable sehingga berbagai komponennya bisa berfungsi dengan baik ya. Kemudian kita escape dulu, untuk kembali kita tekan escape ya. Kemudian di secure boot. Nah, untuk secure boot ini berbeda-beda tergantung dari ketika kita membuat bootable flash disknya ya. Untuk Windows itu tergantung bagaimana kita membakarnya atau ngeburn-nya itu, apakah UEFI atau legacy. Nah, kebetulan flash disk yang saya gunakan ini dia semi UEFI ya. Semi UEFI artinya itu sebenarnya dia nggak pure UEFI, sehingga ada sebagian yang masih menggunakan CSM. Jadi CSM-nya akan kita aktifkan, karena kalau non-aktif kan biasanya CSM-nya disable. Itu untuk settingan saya di flash disk ini, itu biasanya akan timbul crash nantinya ya. Sehingga karena semi UEFI, untuk secure boot ini saya bikin disable. Tergantung ya, ini disesuaikan enable atau disable-nya, itu disesuaikan dengan bootable flash disk kalian. Kalau memang flash disk-nya itu settingannya ke UEFI, pure UEFI, itu secure boot-nya
kita setting enable, tapi di sini masih semi, atau misalkan legacy pun, kalau legacy maka secure bootnya harus disable ya. Jadi enable-nya di secure boot itu untuk setting UEFI ya. Oke, setelah itu kita escape kembali yang di awal, kemudian di startup, di bagian startup ini, nah ini UEFI only. Kalau kita klik di sini ini ada boot, UEFI only, dan legacy only. Ini juga sama, tergantung dari bootable flash disk kalian. Jadi misalkan kalau flash disknya itu ketika membuat flash disk bootable yang tadi itu ke UEFI, maka ini harus kita setting ke UEFI. Kalau memang legacy, itu legacy tidaknya biasanya ketika ngeburn itu ada MBR sama FAT itu ya, FAT32. Nah itu kalau FAT itu berarti dia ke UEFI, tapi kalau untuk MBR itu di legacy ya. Kemudian karena di sini saya semi UEFI, yang saya pilih adalah UEFI only. Kemudian di sini ini saya karena semi UEFI ya, artinya masih ada MBR-nya, sehingga saya bikin untuk yes di sini. Oke, tapi kalau basis teman-teman pure UEFI menggunakan FAT itu CSM supportnya no ya. Oke, setelah itu jangan lupa untuk yang di bagian sini F12 boot device list, F12 option ini kita bikin enable nantinya, karena untuk boot device nanti ya, ketika kita mau install Windows-nya melalui bootnya supaya melalui flash disk, maka ini harus enable ya. Kalau enggak, kita nggak akan bisa masuk ke flash disk-nya atau ke CD ya, seperti itu. Kemudian kita beralih ke tab sebelah kanan, yaitu di restart ini. Nah di sini ada load setup default, yaitu OS optimize default. Nah di sini karena saya mau menginstall Windows 11, maka OS optimize-nya saya bikin enable. Jadi untuk Windows 11, Windows 10 dan Windows 8 itu OS optimize-nya enable teman-teman. Sedangkan kalau di Windows 7 itu disable. Kalau teman-teman menginstal laptopnya di Windows 7, maka OS optimize ini kita setting disable. Oke, seperti itu. Dan Windows 7 itu settingnya ke legacy ya. Jadi ketika membuat flash disk bootable-nya pun harus ke MBR. Di Windows 7 di legacy itu lebih optimize-nya di sana. Sedangkan mulai dari Windows 8, 10 dan 11 itu optimize-nya di Windows ke UEFI, sorry. Seperti itu. Oke, setelah setting di menu BIOS ini selesai, oke, kita tekan F10 untuk exit dan save settingannya ini ya. Kita tekan F10. Oke, keluar notifikasi save configuration change and exit now, kita klik yes. Oke. Oke, kemudian dia akan restart dan kita akan masuk ke menu boot option ya, menu boot device option ya. Oke, sampai keluar logo brandnya atau Lenovo. Setelah itu saya akan tekan tombol F12 yang tadi saya tunjukkan di BIOS itu ya, ada F12-nya enable itu ya di sana. Oke, saya tekan F12 hingga bunyi tut. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke boot menu untuk memilih. Nah, di sini kita akan ditunjukkan ada beberapa pilihan. Jadi yang atas ini Atta HDD0 ini adalah SSD laptopnya atau storage dari laptopnya. Saya menggunakan SSD. Kalau seandainya hard disk, dia akan terbaca hard disk di sini. Nah, kebetulan ini saya menggunakan SSD. Nah, kemudian karena saya mau install Windows 11 melalui flash disk, sehingga saya harus bootingnya harus ke flash disk ya. Nah, flash disk saya ada di nomor 2 ini kan, ada SanDisk Cruiser Blade. Nah, ini adalah flash disk saya, sehingga karena saya mau installnya, saya harus bootingnya ke sini. Setelah diarahkan ke flash disk, kemudian kita enter. Jadi ini penting sekali teman-teman ya. Jadi sebelum proses instalasi Windows itu, langkah pertama harus kita masuk ke menu BIOS-nya itu untuk beberapa hal kita perlu setting, sehingga dia akan sinkron dengan flash disk-nya. Karena kalau tidak, itu nantinya akan timbul crash, misalkan drivernya atau komponen yang lain itu nggak akan bisa berfungsi dengan baik. Oke, setelah itu muncul tampilan seperti ini. Di sini ada language to install, terserah teman-teman install English atau Indonesia ya. Di sini saya biarkan English. Kemudian yang kedua adalah time and currency format. Nah, karena saya di Indonesia, saya rubah ke Indonesia, jadi supaya waktunya mengikuti waktu yang ada di Indonesia. Oke, saya scroll ke bawah, saya tarik Indonesia. Oke, untuk keyboardnya ini saya biarkan US, karena kebanyakan laptop yang kita gunakan keyboardnya itu layoutnya menggunakan US, karena nanti beda ya, kalau kita menggunakan UK pasti akan beda, biasanya di simbolnya itu berbeda biasanya. Oke, setelah itu kita next, kemudian klik install now. Nah, di sini ini adalah isi dari flash disk saya. Saya mengisi flash disk saya ini dengan berbagai macam versi Windows, mulai dari Windows 7, Windows 8 ternyata tidak ada ya, kecuali Windows 8. Jadi Windows 7, 10, dan 11. Masing-masing dengan berbagai versi, ada Home Premium, Professional, Ultimate, dan lain-lain. Kemudian di Windows 11 juga ada Home single language,
Education Pro dan lainnya. Kemudian Windows 11 juga sama, ada versi Education, Enterprise, Pro, dan Home Single di sini. Karena saya mau menginstal Windows 11, saya menggunakan Windows 11 Pro karena di sini fiturnya lebih lengkap ya, dan lebih ringan juga sih. Nah, versinya adalah versi 64 bit. Di sini saya untuk yang di Windows 11 ini di versi saya hanya ada versi 64 bit. Yang paling banyak digunakan adalah 64 bit, yang paling disesuaikan nantinya dengan aplikasi ya. Karena ada beberapa aplikasi itu hanya support di 32 atau hanya di support di 64. Tapi kebanyakan sih aplikasi supportnya lebih banyak ke kedua-duanya, baik 64 maupun 32. Jadi itu kembali lagi ke kebutuhan masing-masing. Cuman untuk di sini saya menginstalnya untuk di 64 bit. Setelah itu kita next. Di sini ada license term, kita klik I accept, kemudian next, kemudian klik yang di sini yang di bawah ya, ini custom install Windows only. Kita klik. Nah, karena saya mau menginstal Windows 11, maka saya akan menghapus semua data yang ada di laptop ini ya. Kita hapus satu persatu. Kita masing-masing partisi ini kita hapus satu persatu ya, delete. Setelah semua partisi ini terhapus, kemudian kita klik new untuk membuat partisi baru. Nah, untuk yang pertama ini kita akan meng-create drive C, letak daripada Windows dan aplikasi nantinya ya. Sehingga terserah ini mau dibikin berapa. Cuman kalau untuk di Windows 10 atau Windows 11 sebisa mungkin agak lebih besar ya, karena memang dia memakan cukup banyak ya. Sehingga di sini saya buat 150 GB, atau kalau kita konversi ke MB itu adalah 150.000 ya, 150.000. Ini adalah sebesar 150 GB. Kemudian kita apply. Dan yang di bawah ini adalah sisa kapasitas yang belum kita buat partisinya. Kita sekalian buat partisinya ya. Ini kan masih unallocated space, masih kosong ya, belum kita create. Akan kita create dengan klik new. Kemudian karena saya hanya membuat dua partisi C dan D nantinya, maka saya langsung bikin semuanya lagi tanpa harus saya bagi. Terserah teman-teman mau bikin 2 partisi, 3 partisi, terserah silakan ya. Saya di sini saya membuat 2 partisi aja, C dan D. Setelah kita klik apply. Nah, setelah di sini jangan lupa jangan langsung klik next ya. Kita klik dulu di bagian ini, yang primary. Yang primary ini ada 2, yang atas ini dan ini. Nah, kalau yang ini kan untuk yang D yang lebih kecil. Kalau yang C yang kita letakkan Windows dan aplikasinya itu kan yang di C. Nah, yang C itu yang atasnya ini ya, yang kita buat 150 GB tadi ya. Nah, ini kan sistem ya, jadi terbagi ya. Setelah itu kita klik next dan prosesnya dimulai. Jadi di tahap ini teman-teman harus menunggu hingga proses ini selesai ya. Nanti setelah itu kita akan masuk ke settingan yang lain. Mohon ditunggu ya teman-teman. Ya mungkin tambahan, sebelum teman-teman install Windows, sebaiknya tancapkan untuk adaptor chargernya ya, karena takutnya nanti ketika prosesnya belum selesai, takutnya baterainya sudah habis, jadi nanti akan terputus agar gagal, sehingga jangan sampai proses instalasi ini terganggu atau terputus di tengah jalan gara-gara kehabisan baterai. Jadi sebaiknya sambil dicolokkan untuk casnya ya. Nah, untuk proses isolasi ini memakan waktu ya kurang lebih sekitar 10 menit karena saya menggunakan SSD ya, dan prosesornya di laptop ini kan Core i7 dan RAM 8 serta menggunakan SSD, jadi agak lebih cepat. Kalau masih menggunakan hard disk biasanya prosesnya ini agak lama.
karena kecepatan hard disk kan lebih rendah ya daripada SSD. Jadi jangan sampai terganggu, jangan lupa untuk menancapkan laptopnya dengan chargernya.
Oke, proses instalasinya sudah hampir selesai teman-teman ya. Di sini kita akan ada sedikit setting. Yang pertama ini teman-teman pilih sesuai dengan negaranya ya. Sini saya akan cari Indonesia. Saya scroll ke atas, Indonesia. Oke, setelah itu kita yes. Oke, ini untuk keyboard layoutnya ya. Di sini seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, di sini kita akan memilih layoutnya US untuk keyboard ya. Kemudian kita klik yes. Kemudian di sini kita skip aja dulu. Oke, di sini supaya lebih cepat, saya tidak mengkonekkan dulu dengan internet karena ini nantinya untuk proses aktivasi ya. Karena saya belum input untuk serial number dari Microsoft-nya Windows itu, jadi saya internet dulu supaya lebih cepat, karena kalau kita konekkan ke internet sekarang nanti prosesnya akan lebih lama lagi nanti untuk proses aktivasi setelah Windows-nya terinstall selesai ya. Oke, kita klik I don't have internet dulu, kemudian kita klik continue with limited setup. Oke, kemudian di sini sebenarnya kalau untuk kita download, kita installnya menggunakan CD asli dari Microsoft itu ini sudah tidak ada lagi karena kita sudah memilih ya ini karena di setting aplikasi saya ini sehingga akan muncul 2 kali. Jadi saya ulangi lagi, saya klik I don't have internet, kemudian continue with limited setup. Oke, di sini kita memberi nama user account-nya untuk di Windows 11 yang kita install di laptop ini. Jadi contoh, saya menggunakan nama dari channel saya yaitu Mitra Sejati Unggul. Oke, setelah itu kita next. Kemudian di sini adalah password dari Windows. Terserah teman-teman mau mengisi password atau tidak. Sini saya kosongin aja untuk passwordnya sehingga saya klik next. Kemudian di sini ini ada beberapa setting seperti location, find my device, diagnostic data. Nah, untuk di sini terserah teman-teman mau dibiarkan seperti ini atau ada yang dinonaktifkan. Biasanya
kalau untuk di tahap ini saya biasanya menonaktifkan untuk diagnostik data supaya lebih memperingan dari Windows 11-nya yang biar nggak terlalu berat. Kemudian ini inking type and typing saya juga yang di bawah ini biasanya saya nonaktifkan semua. Ini kan ada advertising ID juga, saya rasa tidak terlalu penting ya, sehingga saya nonaktifkan. Yang saya biarkan tetap aktif adalah lokasi yang nantinya berhubungan dengan lokasi, bisa melihat lokasi dari laptop ini. Kemudian Find My Device ini digunakan seandainya kita ada kehilangan unit laptopnya nih, mungkin jangan sampai terjadi ya, mungkin laptopnya ini hilang dicuri atau gimana, untuk kita bisa mendetek lokasi daripada laptop ini. Itu kalau kita settingnya kita biarkan dia seperti ini, nanti akan bisa terbantu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian kita klik accept. Oke. Nah, untuk di tahap ini sudah selesai. Kita tinggal menunggu saja Windows-nya selesai dan masuk ke Windows-nya. Ini sudah hampir selesai. Tinggal mungkin 1-2 menit kemudian sudah selesai. Oke, proses tahap instalasi Windows 11 di laptop saya ini sudah selesai teman-teman. Next, jadi tinggal teman-teman install dari device laptop ini ya. Kembali lagi untuk driver untuk laptop ini. Jadi untuk driver ini sesuaikan dengan merek, kemudian tipe laptopnya. Karena berbeda merek dan juga berbeda tipe, drivernya tentu saja juga berbeda. Jadi untuk supaya drivernya sesuai dengan laptopnya, sebaiknya download di website resmi dari laptopnya itu ya. Misalkan Lenovo ya, teman-teman masuk ke websitenya Lenovo, kemudian download semua driver yang dibutuhkan untuk laptop ini. Dan untuk ini kan Windows-nya masih belum aktivasi ya teman-teman. Jadi selanjutnya teman-teman bisa aktivasi sendiri. Teman-teman silakan beli key number-nya yang original di Microsoft ya, untuk sesuaikan juga dengan versi dari Windows-nya. Di sini kan saya menggunakan Windows 11 Pro, maka aktivasinya juga menggunakan key untuk Windows 11 Pro seperti itu. Oke teman-teman, itu saja mungkin yang bisa kita jelaskan mengenai proses instalasi Windows 11 menggunakan flash disk bootable ya. Untuk lain-lain saran dan masukan mungkin bisa teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk support terus channel kami teman-teman, supaya kami jadi lebih semangat untuk membuat video-video bermanfaat seputar dengan laptop. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.